Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelima akan memaparkan tentang sejarah ketiga. Perkenalkan, nama saya Saira Sazabina dengan NIM KHGF 24078. Perkenalkan, nama saya Dunya Aulia dengan NIM KHGF 060. Perkenalkan, nama saya Revalina Elvani dengan NIM KHGF 24066. Perkenalkan, nama saya Reza Widianto dengan NIM KHGF 24051. Sejarah ketiga menunjukkan bahwa perkembangan keselamatan dan kesehatan kerja telah terjadi semenjak zaman prasejarah di seluruh dunia. Ketiga akan selalu dipikirkan oleh manusia sepanjang manusia tersebut bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejarah ketiga dalam tulisan ini meliputi: yang pertama, sejarah ketiga di dunia yang meliputi sejarah keselamatan dan kesehatan kerja dari zaman prasejarah hingga modern. Yang kedua, sejarah ketiga di Indonesia yang meliputi perkembangan ketiga dari zaman penjajahan hingga zaman setelah reformasi. Sejarah ketiga di dunia, sejarah keselamatan dan kesehatan kerja tidak dapat dilepaskan dari perkembangan industri sebagai tempat kerja. Perkembangan industri ini memunculkan risiko-risiko pekerjaan baru yang tidak terdapat pada tempat kerja tradisional. Pada saat manusia mulai memutuskan untuk bekerja memenuhi kehidupannya, maka pada saat itu pula ketiga atau keselamatan dan kesehatan kerja ada. Pada saat bekerja mereka mengalami kecelakaan dalam bentuk cedera atau luka. Mereka dengan menggunakan akal pikirannya berusaha mencegah terulangnya kecelakaan serupa. Sejarah perkembangan ketiga mulai dari zaman prasejarah sampai dengan zaman modern sekarang secara ringkas adalah sebagai berikut. Sejarah ketiga dimulai sejak zaman prasejarah. Pada saat itu manusia harus sudah mulai berburu, bertani, dan pekerjaan lain untuk mendukung aktivitas kehidupannya. Berbagai macam cara sudah dipikirkan oleh manusia zaman prasejarah, seperti dibuatnya alat bantu semacam kapak, pisau, api, semuanya untuk memudahkan pekerjaan manusia. Manusia zaman prasejarah juga bisa berburu dengan berkelompok. Hal ini tentunya memperkecil resiko selama berburu karena ada rekan sekelompoknya yang siap menolong jika muncul kejadian yang tidak diharapkan. Pada zaman batu dan goa manusia telah mulai membuat kapak dan tombak mereka saat digunakan. Desain tombak dan kapak yang mereka buat umumnya mempunyai bentuk yang lebih besar proporsinya pada mata kapak atau ujung tombak. Hal ini berfungsi agar penggunaan kapak atau tombak tersebut tidak memerlukan tenaga besar karena dengan sedikit ayunan momentum yang dihasilkan cukup besar. Desain yang mengecil pada pegangan dimaksudkan untuk tidak membahayakan bagi pemakai saat mengayunkan kapak tersebut. Zaman peradaban lama, bangsa Babilonia sudah mencoba membuat sarung kapak agar aman dan tidak membahayakan bagi orang yang membawanya. Pada saat ini, masyarakat sudah mengenal berbagai macam peralatan yang digunakan untuk membantu pekerjaan mereka dan semakin berkembang setelah ditemukannya tembaga dan perunggu sekitar 3000 sampai 2500 Masehi. Pada tahun 3400 sebelum Masehi, masyarakat sudah mengenal konstruksi dengan menggunakan batu bata yang dibuat dengan proses pengeringan oleh sinar matahari. Pada era ini, masyarakat sudah membangun saluran air dari batu sebagai fasilitas sanitasi. Pada tahun 2000 sebelum Masehi muncul suatu peraturan Hammurabi yang menjadi dasar adanya komparasi asuransi bagi pekerja. Pada abad pertengahan, ada yang sudah diperlakukan pembayaran terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, seperti cacat atau meninggal. Masyarakat pekerja sudah mengenal akan bahaya uap di lingkungan kerja, sehingga disyaratkan bagi pekerja yang bekerja pada lingkungan yang mengandung uap harus menggunakan masker. Pada abad ke-16, salah satu tokoh yang terkenal dengan sebutan Paracelsus, ia mulai memperkenalkan penyakit-penyakit akibat kerja, terutama yang dialami oleh pekerja di tambang. Pada era ini, seorang ahli yang bernama Agricola dalam bukunya De Re Materialica bahkan sudah mulai melakukan upaya pengendalian bahaya timbal di pertambangan dengan menerapkan prinsip ventilasi. Pada abad ke-18, pada masa ini ada seorang ahli bernama Bernardino Ramazzini dari Universitas Modern di Italia.
Ia menulis dalam bukunya yang terkenal, yaitu buku klasik ini juga masih sering dijadikan referensi oleh para ahli K3 sampai sekarang. Ramazini melihat bahwa dokter-dokter yang pada masa itu jarang yang melihat hubungan antara pekerja dan penyakit, sehingga ada kalimat yang selalu diingat pada saat dia mendiagnosa seorang. Ramazini melihat bahwa ada dua faktor besar yang menyebabkan penyakit akibat kerja, yaitu bahaya yang ada pada bahan-bahan yang digunakan ketika bekerja dan adanya gerakan-gerakan janggal yang dilakukan oleh para pekerja ketika bekerja. Revolusi industri. Pada era ini hal-hal yang turut mempengaruhi perkembangan K3 adalah: 1. Penggantian tenaga hewan dengan mesin-mesin seperti uap yang baru ditemukan sebagai sumber energi. 2. Penggunaan mesin-mesin yang menggantikan tenaga manusia. 3. Pengenalan metode-metode baru dalam pengolahan bahan baku khususnya bidang industri, kimia, dan logam. 4. Pengorganisasian pekerjaan dan cukup yang lebih besar berkembang industri yang ditompo oleh penggunaan mesin-mesin baru. 5. Perkembangan teknologi ini menyebabkan mulai muncul penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pemanjangan korban dari bahan-bahan sisa pembakaran. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.